Hai teman-teman, namaku Melissa. Aku udah menjalani 10 operasi plastik untuk menjadi seorang influencer. Namun, mimpiku segera berubah menjadi mimpi buruk. Aku berpenampilan jelek sejak masih kecil. Aku punya sahabat dengan tampang menarik sampai-sampai anak-anak di sekolah nyebut kita Beauty and the Beast. Mereka kejam banget ke aku setiap saat. Setelah dibully tanpa ampun dan lelah dengan orang yang mengerutkan keningnya saat menatapku, aku putuskan kalau aku harus berubah. Aku pengen jadi seperti bintang TV reality dan influencer yang dikagumi semua orang. Aku menabung uang dari pekerjaanku dan pergi ke dokter bedah dan memperbaiki hidung dan telingaku. Dan setelah operasi, aku langsung dapat reaksi. Para cowok menggodaku. Para cewek melihatku dengan tatapan cemburu. Aku terlihat seperti orang lain. Aku bahkan terkadang memperkenalkan diri dengan nama lain, Jane. Dan aku suka menjadi Jane. Aku ketagihan, aku haus akan perhatian, dan begitu aku dapat perhatian, aku pengen lebih. Aku mulai merencanakan operasiku yang lain, tapi tidak semua orang senang dengan perubahan ini. Pertama, sahabatku mulai bilang kalau aku udah berubah terlalu banyak. Dia benci kalau aku akhirnya lebih cantik darinya. Jadi aku udah nggak ngomong ke dia lagi. Adikku juga akan mengusikku soal operasiku. Tapi aku nggak peduli. Aku melakukan pembesaran dada dan merasa sangat bahagia. Aku mulai mengambil foto diri sendiri, mempostingnya di Instagram, dan dalam sebulan, aku mendapat sekitar 20.000 follower. Orang-orang menganggapku cantik. Bahkan sahabat adikku setuju. Sejak aku menjalani operasi, sahabatnya, Harry, mulai sering mampir ke rumah kami. Dia bakal bilang ke aku kalau aku punya lekukan yang indah. Dia nggak bisa memalingkan matanya dariku, bahkan bercanda tentang menggantung gambarku di kamarnya hanya untuk melihatku setiap hari. Terkadang aku lihat dia lagi ngintip aku waktu ganti baju. Aku merasa dikagumi dan menarik. Tapi itu nggak cukup. Aku nggak mau cuma jadi cantik. Aku pengen jadi terkenal. Jadi aku melakukan implan bokong. Aku dapat pesan dari orang-orang bilang ke aku betapa terinspirasinya mereka dan bagaimana mereka iri dengan penampilanku. Gak ada yang pernah bilang gitu ke aku sebelumnya. Tapi, insiden satu ini yang terjadi setelahnya hampir menghancurkanku. Jadi gini, mereka bukan satu-satunya jenis pesan yang aku terima. Ada satu akun misterius yang menarik perhatianku. Akunnya mulai mengirimi aku pesan 10 kali setiap hari. Pesannya bukan hinaan, pesannya pujian, kayaknya. Dia bilang ke aku kalau dia mau menyentuh seluruh tubuhku dan sejenisnya. Aku jijik banget, jadi nggak aku hiraukan. Tapi kemudian dia mulai komen di bawah gambarku hal-hal kayak balas pesanku atau kamu akan menyesal. Aku jadi paranoid. Aku coba mengecek profilnya, tapi nggak ada gambar. Dan yang paling bikin ngeri, aku adalah satu-satunya orang yang dia follow. Dan kejadiannya semakin memburuk. Suatu kali aku pulang dari mall dan aku dapat pesan ini dari dia. Aku buka pesannya dan HP-ku hampir lepas. Ada gambarku balik ke rumah sendirian. Dia ngikutin aku. Aku lari pulang, ngunci pintu, dan rasain detak jantungku berdetak kencang banget. Aku pikir aku harus tenang, tidur, dan paginya putusin aku harus ngapain. Tapi pagi itu bikin aku makin takut. Aku buka Instagramku dan udah di situ gambarku yang lain. Tapi kali ini, ya Tuhan, fotonya ternyata diambil tepat dari pintu masuk rumahku sendiri. Aku teriak, aku pergi dan mengecek semua pintu dan jendela di rumah, tapi semuanya terkunci. Kemudian, Harry turun ke bawah. Harry menatapku dan bilang, "Hei cantik," dengan senyum menjijikannya. Aku nggak tahu kenapa aku nggak pernah sadar, tapi kelakuannya nggak nyaman. Dan kemudian aku sadar, malam ini Harry tidur di rumah kita. Dia tahu apa yang biasanya aku lakuin dan dia selalu bilang kata-kata seram dan menjijikan. Pelakunya bukan orang asing. Pelakunya dia. Sepanjang pagi, aku mengawasinya. Dengar apa yang dia bilang. Kita semua lagi sarapan, duduk di dekat meja, dan Harry melihatku dan bilang, "Dada kamu kelihatan menggoda dalam piyama itu." Urat leherku putus. Aku ambil HP-ku, tunjukin ke dia gambar yang dia kirim ke aku, dan bilang ke dia kalau aku bakal laporin polisi. Dia tampak tertegun sejenak. Yes, kena dia. Tapi kemudian dia mulai ketawa. Dia kembaliin HP-ku dan bilang, "Aku nggak tahu itu apaan. Aku ngancem bakal panggil polisi lagi dan mereka bakal tahu perbuatanmu." Dia bilang, "Silahkan," dan ketawa. Aku marah banget. Tapi kelihatannya dia nggak bersalah. Aku balik ke kamar, bingung dan takut kalau memang ternyata beneran orang asing.
Aku kunci pintu kamar, jaga-jaga, habiskan hari di tempat tidur dan hanya turun buat bantuin ibu menyiapkan makan malam. Tapi susah karena aku terus mikirin stalker ini. Aku udah nggak tahan lagi. Aku ambil HP-ku dan tulis ke dia, "Kenapa kamu lakuin ini?" Dan kemudian, hal paling gila terjadi. Maksud aku nggak bisa percaya. Aku lihat HP seseorang di meja menyala karena notif Instagram dari aku. Jantungku berdetak kencang banget. Ternyata aku benar. Aku ambil HP-nya dan langsung tahu HP-nya punya adikku. Adikku sendiri stalking aku dan mengirim semua pesan tersebut kepadaku. Dia duduk di sofa dan aku nyamperin dia, lempar HP-nya dan bilang, "Apa-apaan nih?" Begitu dia lihat HP-nya, dia paham kalau dia udah ketahuan. Lalu dia cuma senyum dan bilang, "Kamu pengen terlihat kayak sampah, kamu akan diperlakukan kayak sampah." Ya Tuhan, aku bahkan nggak bisa menatap dia lagi. Aku bilang ke ibu kalau aku merasa nggak enak badan, lari ke kamarku, dan nangis sepanjang malam. Benar, aku diperlakukan buruk banget di sekolah. Tapi keluargaku sendiri jauh lebih buruk. Aku langsung menghapus akunku dan mulai mengemas barang-barangku. Aku nggak bisa tinggal satu atap sama dia lagi. Temanku membiarkanku tinggal dengannya dan membantuku pulih setelah semuanya. Setelah beberapa waktu, kondisiku menjadi lebih baik. Aku masih merasa jijik. Setiap kali seorang lelaki menatapku, aku ingat kata-katanya. Hingga aku ketemu sama pria luar biasa ini. Aku ketemu dengan dia di sebuah kafe, memperkenalkan diriku sebagai Jane dan setelah sekitar seminggu kami mulai pacaran. Aku pikir semuanya bakal berjalan lancar. Tapi kemudian hal paling buruk terjadi. Dada implanku menyebabkan infeksi dan aku harus menggantinya. Aku pikir, ini dia. Pacarku bakal ninggalin aku dan karir influencerku tamat. Anehnya, bukan cuma dia nggak ninggalin aku, tapi dia juga bilang dia cinta aku apa adanya dan kita bakal laluin ini bersama. Lalu aku menemukan keberanian buat nge-share kisahku di Instagram. Dan tahu nggak, karirku nggak jadi tamat. Dan penggemarku memiliki pertumbuhan jumlah terbesar. Suka cerita tadi? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel kami karena ada video baru setiap minggunya.